Salam, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020, kita beribadah secara online. Sebelumnya, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yehova. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya Tuhan hadir dan bekerja di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua. Kami juga mau berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati dan mengurapi dia, memperlengkapi dia dengan perlengkapan-perlengkapan rohani yang berasal daripada Tuhan, sehingga boleh dia Tuhan menyampaikan isi hati Bapa di surga kepada setiap kami yang mendengarkannya. Engkau juga yang memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau urapi mereka dengan urapan yang daripada surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya juga bahwa ibadah online ini tidak mengubah iman percaya kita kepada Tuhan, amin. Baik, saatnya kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Tuhan Yesus. Kita menyatakan bahwa Allah kita itu baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita katakan Tuhan baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih.
Sungguh indah bersamamu, ingin
sama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kau baik Tuhan. Pada saatnya Bapak Ibu kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga.
Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya boleh Tuhan Engkau ambil alih penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga boleh kami semua yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga boleh Tuhan kami boleh semakin segar iman kami, semakin kuat, semakin tangguh kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menghadapi Tuhan apapun yang terjadi di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon sekali lagi Roh Kudus oleh ambil alih semua dari awal firman Tuhan disampaikan nanti sampai selesai. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan sekilas dari meterai pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, saudaraku. Dan saya katakan minggu yang lalu bahwa kita sedang ada di episode keempat, yaitu meterai yang keempat. Dan hari ini kita akan membahas episode kelima dan episode keenam. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Ya, ada 3 pertanyaan ya utama. Yang pertama, apakah ada masa tribulation itu? Ya, dalam bahasa Inggris disebutkan masa tribulation. Ya, dalam bahasa Indonesia penganiayaan atau siksaan yang sangat dahsyat. Ya, apakah itu ada? Yang kedua, pertanyaan berikutnya, apakah ada rapture atau pengangkatan? Dan yang ketiga, kapan kira-kira waktu pengangkatan itu? Kalau itu ada, kapan waktunya? Dan kita lihat dulu saudaraku dari Wahyu 6 ayatnya yang ke-9 ya sampai ayatnya yang ke-12. Sampai ayatnya yang ke-11, maaf. Saya baca ayatnya yang ke-9 saja. Ya, saudara nanti bisa boleh menyimak, membacanya lanjut sampai ayat yang ke-11 ya di rumah masing-masing. Ya, Wahyu 6 ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi sangat jelas saudaraku, dalam episode yang kelima ini ada banyak orang pada saat itu yang mati syahid atau martir. Karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus, akhirnya mereka terpaksa harus dibunuh. Ya. Jadi kalau kita lihat hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-21. Saya baca. Ya, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi Tuhan Yesus sudah menubuatkan saudaraku bahwa akan ada siksaan yang dahsyat di muka bumi. Atau istilahnya masa penganiayaan besar-besaran. Atau masa tribulation. Jadi firman Tuhan sudah mencatatnya saudaraku. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahwa tidak ada masa tribulation, tidak ada masa penganiayaan, tidak ada masa kesukaran, kesulitan, siksaan yang dahsyat, itu adalah omong kosong. Itu salah. Mereka hanya untuk menghibur saja jemaatnya. Supaya jemaat itu, supaya orang-orang yang mendengarkan mereka senang. Supaya telinga mereka ketika mendengarkan firman Tuhan itu, mereka senang jemaatnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu ada. Ya. Dan di ayatnya yang ke-29, Tuhan Yesus juga mengatakan, coba kita lihat, ya Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah ya, kita simak baik-baik. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi terjadi saudaraku di sini di ayat 29 ini, di situ ada meterai yang kelima, yaitu siksaan pada masa itu. Sesudah siksaan itu, maka terjadilah yang namanya goncangan di bumi dan di langit. Nah, kalau kita lihat
di Wahyu sesuai dengan penglihatan daripada Yohanes, yang Wahyu yang ke-6 yang tadi, yaitu episode ke-6 atau meterai yang ke-6, di situ sangat jelas dikatakan ini adalah goncangan bumi dan langit. Ya, kita baca ayatnya yang ke-12 ya, Wahyu 6 ayatnya yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nah, ini sudah dinubuatkan juga oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-29 yang tadi, bahwa akan terjadi goncangan di bumi dan di langit, saudara. Dan itu adalah episode ke-6, yaitu meterai yang ke-6. Dan kita coba lihat lagi ke pertanyaan berikutnya, saudaraku. Apakah ada yang namanya rapture, pengangkatan? Ya, ada banyak pengajaran mengenai hal ini, saudaraku. Tapi bagi saya tidak penting mengenai waktunya kapan. Tapi pertanyaannya ada atau tidak? Coba kita lihat, saudaraku, mengenai firman Tuhan ini. Sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai rapture. Apakah ada? Pernahkah Tuhan Yesus menubuatkan hal ini? Ya, Matius 24 ayatnya yang ke-30. Ya, Matius 24 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita lihat, saudaraku, di sini bahwa sangat jelas dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dan dia datang di awan-awan. Dan 31 kita baca lagi. Dan Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Di ayatnya yang ke-30 dan 31 ini berkaitan dengan rapture. Ya, rapture itu bersamaan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ketika sangkakala berbunyi, saudaraku, maka itulah namanya pengangkatan. Disitulah waktunya orang-orang yang percaya kepada Yesus akan diangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Ya, jelas ya, coba simak lagi, perhatikan baik-baik ayat 31-nya tadi. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi ketika terjadi yang namanya sangkakala dibunyikan, maka semua orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dikumpulkan semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ada ya rapture. Ada pengangkatan, saudaraku, sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang pertanyaannya, kapan waktunya? Kalau itu ada, kapan waktunya? Ada banyak orang yang mengenai hal ini itu banyak berbeda pendapat. Mereka ini adalah penafsir-penafsir Alkitab yang sangat terkenal. Mereka bisa dikatakan ahli-ahli Alkitab. Profesor-profesor di dalam Alkitab.
Tapi pendapat mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa pengangkatan itu sebelum masa tribulation. Ada yang mengatakan bahwa pengangkatan itu di tengah-tengah tribulation. Pengangkatan itu ada yang mengatakan bahwa setelah tribulation. Ada 3 pendapat, bahkan ada 1 pendapat lagi yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya rapture. Tapi jelas ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan pengangkatan itu ada. Pengangkatan itu ada. Hanya mengenai waktunya, kapan waktunya. Bagi saya, saudaraku, tidak penting waktunya kapan. Apakah sebelum atau di tengah atau setelah, tidak penting. Bukan itu menjadi pokok iman kekristenan kita. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara tahu waktunya sebelum atau di tengah atau setelah, apakah saudara dijamin akan masuk surga? Tidak. Jadi pengetahuan mengenai kapan waktunya itu tidak menjadi pokok. Yang menjadi pokok, menjadi penting adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang utama. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sampai perbedaan penafsiran di antara anak-anak Tuhan membuat anak-anak Tuhan menjadi tercerai-berai. Karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu sesuatu hal yang lumrah. Itu biasa terjadi, saudaraku. Sama seperti Indonesia. Indonesia ada banyak perbedaan-perbedaan, tapi tetap satu. Satu tubuh, yaitu apa? NKRI, saudaraku. Sangat jelas, kita banyak berbeda bahasa, berbeda yang namanya suku, kulit, ras, dan lain-lain. Itu berbanyak perbedaan, budaya beda-beda. Tapi tetap kita satu di dalam NKRI. Demikian juga kita orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak perbedaan ya mengenai hal ini. Menilai zaman beda-beda. Pengertian beda-beda. Tapi kita tetap satu tubuh, yaitu Kristus. Sama juga, saudaraku, perbedaan di antara anak-anak Tuhan ada banyak perbedaan. Ketika kita menyembah Tuhan juga ada banyak perbedaan di antara anak-anak Tuhan. Ada yang menyembah dengan bebas memuji Tuhan, menangis-nangis. Tapi ada yang menyembah Tuhan dengan tenang, sahdu. Itu ada banyak perbedaan. Ya, liturginya ketika ibadah mungkin beda-beda. Tapi yang Tuhan lihat bukan acara ritualnya. Tapi yang Tuhan lihat hati orang itu. Apakah imannya tetap kuat kepada Yesus. Itulah yang menjadi pokok. Itulah yang menjadi bagian kita, saudaraku. Mempertahankan iman kita sampai titik darah penghabisan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah mengenai waktunya. Itu bagian Tuhan. Bukan bagian kita yang kita berusaha untuk mengetahui, mendalami, dan akhirnya nanti mungkin ya kita akhirnya pusing sendiri. Jadi kalau dalam pertanyaan tadi apakah ada rapture? Jelas ada rapture, saudaraku. Mengenai waktunya, kapan waktunya, itu urusan Tuhan. Dan Tuhan katakan mengenai waktunya, tanggalnya, jamnya, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita semua anak-anak Tuhan di zaman akhir ini supaya boleh kita terus mempertahankan iman kita sampai titik darah penghabisan. Ya, walaupun suatu saat nanti terjadi yang namanya masa sukar itu, masa sulit itu, saudaraku, ya, penganiayaan besar-besaran itu, kalau pada saat zaman itu ada yang masih tinggal di muka bumi anak-anak Tuhan,
yang masih hidup. Dan mereka mempertahankan iman mereka dengan kuat kepada Yesus. Dan akhirnya mereka harus dibunuh. Karena mereka mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyembah binatang itu. Tidak mau memakai tanda yang diberikan di dalam tubuh mereka. Yaitu di dahinya atau di tangan kanannya. Dan jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa memang ada anak-anak Tuhan yang mempertahankan iman mereka ketika ada penganiayaan itu. Sangat jelas. Itu sebabnya tadi di ayatnya yang ke 9 yang tadi, Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi karena iman mereka kepada Yesus, maka mereka harus mati syahid atau menjadi martir. Tapi sangat jelas saudaraku juga di dalam Wahyu 20 bahwa mereka yang mati syahid atau menjadi martir itu, mereka akan dibangkitkan nanti dan mereka akan menerima kekuasaan dari Tuhan. Jadi mereka kehilangan nyawanya karena mempertahankan iman kepada Yesus dan mereka akan memperolehnya kembali. Nah, kita lihat ya sekilas dari Wahyu 20. Ya, saya baca untuk kita Wahyu 20 ayatnya yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan kita lihat di sini saudaraku, ada banyak orang yang akhirnya mati syahid di zaman penganiayaan itu. Siksaan yang dahsyat itu. Mereka tidak mau menerima tanda dari pemimpin pada zaman itu. Dikatakan pemimpin yang berhati binatang, yang tidak punya belas kasihan, makanya disebutkan ada binatang digambarkan di sana. Saya yakin itu bukan binatang secara harafiah, ya, tapi itu adalah manusia yang memiliki hati binatang, yang tidak punya belas kasihan. Sedikit pun tidak ada belas kasihannya. Ya. Jadi kalau mereka tidak mau menerima tanda itu, maka mereka akan dibunuh. Itu sangat jelas saudaraku di Wahyu 13. Saya baca Wahyu 13 ayatnya yang ke-15. Jadi kalau mereka tidak mau menerima tanda binatang itu, maka mereka akan dibunuh. 15, ya saya baca yang terakhir. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi kalau mereka tidak mau menyembah atau menerima tanda di dahi atau di tangan kanan mereka, maka mereka dibunuh. Itu sebabnya pada saat zaman-zaman itu ada luar biasa terjadi pemurtadan, terjadi orang yang percaya kepada Yesus sebelumnya karena imannya tidak kuat, tidak teguh kepada Tuhan, maka dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Imannya gugur, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita berhikmat dalam hal ini, karena kita sudah sangat dekat ya di akhir zaman ini. Dan kita lihat saudaraku di ayatnya yang keempat, pasal 14
Ya, pasal 14 di situ dikatakan bahwa orang yang menerima tanda itu, yaitu tanda yang ada di dahinya atau di tangan kanannya, mereka akan disiksa di dalam api neraka, saudaraku. Itu ada tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi mereka nanti yang menerima tanda itu, maka mereka akan disiksa dalam api neraka selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan kalau engkau mempertahankan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau engkau kehilangan nyawamu karena aku, maka engkau akan memperolehnya kembali. Kita tahu tadi bahwa orang-orang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Yesus, mereka akhirnya bangkit kembali dan mereka memerintah, yaitu dalam waktu kurun 1000 tahun. Ada pemerintahan 1000 tahun dan mereka ikut memerintah, saudaraku. Tapi orang yang menerima tanda itu karena takut kehilangan nyawa, akhirnya mereka bersedia untuk menerima tanda itu dan upah mereka ada di dalam neraka. Itu sebabnya, saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan ini karena akhir-akhir ini sudah sangat dekat, sudah diambang pintu, kata Tuhan Yesus. Sudah diambang pintu untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi oleh karena itu, mari kita terus semakin kuat iman kita kepada Tuhan, semakin bergairah kembali kita untuk boleh membaca firman Tuhan. Jangan kita lemah, karena firman Tuhan mengatakan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka mereka akan selamat. Jadi kita perlu bertahan sampai kesudahan, artinya sampai titik darah penghabisan. Kita bertahan dalam iman kita kepada Yesus. Jangan takut mati karena kita mempertahankan iman kepada Yesus. Karena itu adalah kemenangan bagi kita. Sama seperti Yesus, dia mempertahankan imannya begitu kuatnya kepada Bapa di sorga. Dia taat kepada Bapa di sorga dan dia rela mati. Dan itu adalah kemenangan bagi Tuhan Yesus, mengalahkan maut. Demikian juga saudaraku kita, anak-anak Tuhan yang masih tinggal saat ini di muka bumi, mari kita terus semakin setia kita dalam membaca firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh kita dalam berdoa, semakin sungguh-sungguh kita untuk boleh memuji Tuhan. Karena ini adalah kesempatan akhir di akhir zaman ini. Itulah saudaraku, renungan firman Tuhan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini, darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu sucikanku. Korban tebusan, sucikanku. Seputih salju, Yesusku, korbanmu yang mulia. Saudara yang sudah mempersiapkan semuanya di rumah masing-masing, ada roti,
yang saat ini ambil roti, pegang di tangan kananmu. Haleluya. Oh haleluya Jesus. Pandang kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan Dia katakan bahwa barang siapa yang makan tubuhku, maka di dalam dirinya ada kehidupan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan. Mari saudaraku, kita semua sama-sama menghargai, menghormati tubuh Tuhan Yesus. Tubuhnya yang sudah disalibkan itu, Dia mati untuk memikul semua dosa kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami Tuhan memperingati bagaimana kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Biarlah jadi Tuhan firman-Mu bagi kami, bahwa roti yang saat ini ada di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu Tuhan Yesus. Dan jadilah itu Tuhan bagi kami ketika kami memakannya, maka kami pun akan hidup ya Tuhan. Terima kasih kami boleh Tuhan saat ini memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sekarang kita ambil minuman yang sudah disiapkan. Ya, kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga ketika setelah makan roti itu, maka Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan Tuhan mengatakan bahwa cawan itu adalah darah Yesus sebagai materai dalam perjanjian baru antara Tuhan Yesus dengan kita umat manusia ciptaannya. Saat ini kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami masih diberi kesempatan untuk mengambil persekutuan dengan darah Yesus. Karena Tuhan berfirman bahwa barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Dan saat ini Tuhan, ada anggur, minuman di tangan kanan kami Tuhan, yang menjadi perwujudan daripada darah Yesus. Kuduskan semuanya ini Tuhan. Boleh Tuhan membuat tubuh kami menjadi kuat, menjadi kebal Tuhan. Inilah imun yang membuat tubuh kami Tuhan kebal terhadap segala sakit penyakit apapun. Termasuk Tuhan sakit penyakit menular. Termasuk wabah saat ini yang merajalela di muka bumi, yaitu virus corona. Ketika kami minum Tuhan, minuman ini yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka kami boleh Tuhan menerima imun dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah demikian Tuhan bagi kami. Sama-sama kita minum. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita setiap orang yang boleh menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, boleh kita bersyukur kepada Tuhan. Oh haleluya, Jesus. Thanks Lord Jesus. Terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Engkau mau Tuhan rela mati di kayu salib demi menebus kami Tuhan orang berdosa ini. Itu sebagai tanda kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dahsyat itu Tuhan, tidak ada taranya di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa, pengorbananmu yang besar itu. Dan kami mau Tuhan katakan bahwa kami tidak mau sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami mau berkata Tuhan kepadamu bahwa kami Tuhan akan tetap teguh dalam iman kami kepada Yesus. Karena Engkau sudah memberikan nyawamu bagi kami, maka kami pun Tuhan, boleh Tuhan beri kepada kami ketetapan hati untuk boleh juga memberikan nyawa kami kepada Yesus. Karena iman kami kepadamu Tuhan, kami rela Tuhan untuk kehilangan nyawa. Biarlah Tuhan iman kami sampai ke tingkat itu, sehingga apapun yang terjadi nanti di muka bumi, goncangan-goncangan boleh terjadi, tapi iman kami kepada Yesus tetap teguh, tidak akan pernah goyah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. Mari saudara, mari bangkit berdiri. Semua angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan mengalirkan kepadamu yaitu kekuatan iman yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun, termasuk oleh penganiayaan, oleh kesakitan, apapun yang terjadi di depanmu nanti yang engkau hadapi, imanmu tetap teguh kepada Yesus. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan boleh menyinari wajahmu, sehingga wajahmu boleh bersinar-sinar penuh kemuliaan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan perasaanmu, pikiranmu, bahkan perasaanmu, jiwamu, rohmu pun boleh diliputi oleh damai sejahtera Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan kepada Tuhan, kami mau deklarasikan kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kami. Yesus Kristus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami Tuhan selama 1 minggu ini ke depan, sehingga boleh nanti minggu depan kami bertemu lagi untuk boleh beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita orang yang percaya sama-sama mengatakan amin.